Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah, amma ba'd. Nasrul Ibad halaman 77. Hah? 68. Oh yang ini. Qala Ibnu Abbas itu sekarang ya. Wa qala al-khamisu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu sekarang ya. Betul. Wal maqalatu tsaminatu asyarah. Wal maqalatu tsaminatu asyarah qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyaratu asnafin ay anwa'in min ummati la yadkhuluna al-jannata illa man taba awaluhum al-qalla'u bi fathil qafi wa tashdidil lam wal jayyuf wa yuqalu al-jayyaf ويقال الجياف بفتح الجيم وتشديد الياء كما في القاموس والقتات والديبوب بفتح الدال وسكون الياء والديوث وصاحب الحرطبة وصاحب الكوبة والقتل والزنيم والعاق لوالديه. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mal qallau? Qala alladhi yamshi baina yadil umara'i ay wa huwa sa'i ilaihim bil batili wal kadhibi. Wa qila ma jayyufu? Qala sallallahu alaihi wasallam an-nabashu ay surraqul aqfani minal qubur. Qala ba'du salafi kana bi baladina nabashun wa kana fil baladi qabid salihun. Falamma qarubat wafatuhu da'a dzalika an-nabbash wa qala laqad balaghani annaka tasraqul aqfan wa qad danat wafati wa qad a'dadtu qimat kafani fakhudhu al-ana wa la panjang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyara, maqalah yang ke-18 dari kitab Nasrul Ibad. Maqalah yang ke-18 ini dari yang bab usyari. Ada yang 10 pasang usyari, yang 9 pasang tusahi, yang 88 pasang namanya thumani, kan gitu. Makalah yang ke-18, qala Ibnu Abbas berkata, sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sahabat besar, sahabat terkemuka, akan termasuk ulamanya sahabat, sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu misan, saudara sepupu atau misan dengan Nabi. Dari kecil bersama Nabi, didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ketika Nabi wafat, beliau
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya masih belia, masih sekitar umur 14-15an. Tapi Nabi sudah banyak memberikan ilmu-ilmu kepada beliau. Di dalam hadis yang sangat populer yang masyhur dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi, Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Panjang lebar. Ini diantaranya sahabat Abdullah bin Abbas ini sahabat yang memang selain keluarga dengan Nabi, sepupu atau misalnya dengan Nabi, beliau dari kecil di dalam didikan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Asyaratu asnafin, ay anwa'in min ummati." Nabi bersabda ada 10 kelompok, 10 macam asnaf. Jamak dari sinfun, asnafun. Asyaratu asnafin, mudhaf. Ka asyaratu jadi majrur kasrah. Jadi asnaf dari jamak dari sinfun. Anwa jamak dari nau'un, nau'un anwa'. Asyaratu asnafin. Asyaratu asnafin ay anwa'in min ummati. Ada 10 kelompok, 10 macam min ummati dari umatku. La yadkhuluna jannata, mereka tidak masuk surga. Nauzubillah. Mereka tidak masuk surga illa man taba, kecuali siapa yang bertobat. La ilaha illallah. Manusia kalau keselak air doang bisa batuk. 10 kelompok atau 10 macam manusia tersebut dari umatku tidak masuk surga kecuali dia tobat, kecuali yang tobat. Awaluhum, yang pertama dari mereka yang 10 kelompok itu Nabi mengatakan al-qallahu. Itu nanti ada disebutkan apa itu al-qallah, al-qallah, al-jayyuf, al-qattat, ad-daibu, apalagi tadi dayus, sahibul artabah, sahibul kubah, al-laqatu az-zanim al-aqli walidain. Qila li Rasulullah SAW, dikatakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah mal-qallah, ini yang pertama nih. Maka dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu al-qallah? Yang kau maksud dengan al-qallah apa itu? Qala beliau menjawab, beliau mengatakan alladzi yamshi baina yadil umara. Yang dimaksud oleh Nabi al-qallah alladzi yamshi, yang berjalan baina yadil umara, bersama para pejabat, para penguasa. Artinya ay wa huwa sa'i ilaihim bil batil wal kadhib, yang berjalan berusaha bersama mereka dengan kebatilan dan kedustaan. Mau batil, mau dusta,
mau fitnah sono fitnah sini, yang penting dia dapat kursi, dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat materi, uang, harta dan sebagainya. Al-qalla yang Nabi benci, Nabi mengatakan la yadkhuluna jannah. Mereka tidak masuk surga kecuali apabila bertaubat, ada yang taubat di antara mereka. Ya taubat kalau ada kaitannya sama manusia kan nggak cukup dengan penyesalan, mohon ampun kepada Allah, tetapi harus minta maaf kepada manusia. Kalau itu yang berupa hak kepada manusia, tapi kalau berupa materi ya harus dikembalikan. Kalau ada materi yang diambil, yang dia zalimi, dia mengambil yang bukan hak atau bagiannya, tentu wajib dia mengembalikan. Gak cukup dengan taubat doang. Habis korupsi, taubat, duitnya dibuat haji, dibuat umroh, ya percuma. Duitnya dibuat haji dan umroh berarti dia masuk neraka lewat Mekah. Masuk neraka lewat Mekah. Ya karena duit haram, duit setan dimakan jin, atau duit panas istilahnya. Pepatah Arab mengatakan minhu ilai, minhu ilaihi, darinya ke sana, dari sana ke sana, minhu ilaihi. Dicepetin bacanya minhu ilai. Minhu ilai kalau bahasa kita duit panas itu duit setan dimakan jin. Itu duit haram digunakan untuk sedekah, untuk bangun masjid misalkan, untuk pergi haji, pergi umrah dan sebagainya, untuk kebaikan-kebaikan tidak ada artinya. Sama kayak ente basuh baju yang najis, kena kotoran, kena darah di baju ente, tapi basuhnya pakai air kencing. Basuh najis tapi pakai air kencing. Ini al-qalla. Jadi orang-orang yang mendekat, yang mepet ke umarah, ke pejabat, yang merapat kepada mereka, merapat sama pejabat, baik badannya yang rapat atau juga memang selalu hatinya, pikirannya, otaknya, pokoknya di dalam benaknya pikiran itu selalu urusan mereka. Penjilat, mudahin, orang yang mengorbankan agama demi dunia itu mudahin. Kalau kebalikannya yang terpuji mudarah. Mudahin orang penjilat yang dia mengambil keuntungan harta dunia walaupun mengorbankan agama atau kehormatannya, waliyadzubillah. Itu yang disebut dengan mudahin. Nah, al-qalla Nabi mengatakan as-sa'i alladhi yamshi baina yadayil umara. Alladhi yamshi baina yadayil umara ay as-sa'i ilaihim bil batil wal kadhib. Yang penting tujuannya, targetnya dia tercapai, dia mendapatkan keuntungan materi dan sebagainya, masa bodoh walaupun itu yang dikerjakan batil. Dikerjakan itu sesuatu yang salah, yang keliru, bahkan yang haram, kedustaan dan sebagainya. Dan nggak perlu juga kita ngiri sama mereka ya. Nggak usah ngiri aja sama mereka. Oh si Anu gajinya sekian, itu baru gajinya doang untuk 50 juta, belum tunjangannya, belum fasilitas ini dan itu yang dia dapat. Nggak usah ngiri semuanya, nanti ada perhitungannya di akhirat. Semua ada hitung-hitungannya, ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya nanti di akhirat. Waqilah mal jayyuf, yang kedua apa itu al-jayyuf yang kau maksud wahai Rasulullah? Kalau sallallahu alaihi wasallam an-nabash, al-jayyuf an-nabash, tukang gali kubur. Bukan gali kubur doang ini. An-nabash itu penggali kubur, tapi yang maksud di sini suraqul akfani minal kubur, pencuri kain kafan dari dalam kubur. Terus sekarang masih ada apa enggak yang gitu? Yang profesi begitu. Kalau zaman dulu ya zaman susah, ya apalagi baik di negeri Arab pun ya kita di Indonesia juga ada orang meninggal, siang malamnya langsung digali tuh, diambil kain kafannya, dicolong kain kafannya. Apalagi mungkin yang non muslim yang bawa perhiasan, pakai jam tangan,
kayak sepatu, sepatunya aja mungkin 10 juta tuh orang kaya. Belum perhiasan-perhiasan lainnya. Mungkin dia masukin duit juga. Dipikirnya mungkin bakal ada tukang somai. Dibawain duit itu. Dikantongin duit. Terus lulus. Gak ada tukang somai, orang tukang sebelah kagak ada sana. Makanya kain kafan itu gak ada kantongnya kan. Kain kafan gak ada sakunya, ya gak boleh bawa duit gitu. Ya kalau orang-orang non muslim kan ada tuh yang bawa harta. Nah, apalagi tuh yang begitu, langsung digali. Nah kalau yang suka gali-gali harta gitu ya banyak dulu ya di tempat kita di Betawi ini. Betawi ini dulu banyak yang kayak gitu. Kalau ada non muslim Cina meninggal siang malamnya diparanin, disatraunin tuh, digali, diambil, ada yang bawa emas, perhiasan, jam tangan yang mahal-mahal segala macam. Nah ini termasuk an-nabash, ya, al-jayyuf, istilahnya al-jayyuf, nabashul kubur, aisurrakul akfan minal kubur, pencurian kafan dari dalam kubur. Pernah kejadian zaman dulu, zaman Imam Al-Junaid Al-Baghdadi kalau nggak salah. Beliau ya, ulama besar, tokoh sufi, pembesar wali di zaman Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Pernah beliau kedatangan seseorang yang bertaubat, dia mantan pencuri kain kafan. Dia mantan pencuri kain kafan, ditanya sama Imam Muhammad Al-Junaid Al-Baghdadi. Kata beliau, ya fulan, kamu ini kan dulu pencuri kain kafan, mantan pencuri kain kafan. Berapa banyak, mayit yang pernah kamu gali, pernah kamu bongkar tuh diambil kain kafan? Kurang lebih katanya 300 lebih. 300 orang lebih. Dari 300 orang lebih itu, apakah mereka masih tetap menghadap kiblat? Kamu lihat, apakah mereka masih tetap menghadap kiblat? Kata orang tersebut yang mantan pencuri kain kafan, lebih banyak yang tidak lagi menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat, yang masih tetap menghadap kiblat cuma sedikit. Tapi lebih banyak yang tidak menghadap kiblat, padahal muslim itu. Waktu dimasukin ke kubur, masukin ke liang lahat menghadap kiblat, dihadapkan ke kiblat, dia berbalik. Banyak orang yang ketika dihadapkan, coba kalau ente gali besoknya atau malamnya atau beberapa jam atau mungkin beberapa saat, mereka langsung mental berbalik tuh. Ya banyak pekerjaan amalan-amalan, di antaranya kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dia tidak percaya dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebabnya salah satunya mereka yang terbalik, tidak lagi menghadap kiblat alias membelakangi kiblat, tidak percaya dengan rezeki dari Allah. Ya banyak pekerjaan amalan yang bisa menjadikan seseorang dia tidak lagi menghadap kiblat di dalam kubur. Nah, ini di sini juga ada ceritanya. Qala ba'du salaf kana bi baladina nabashun wa kana fil baladi qaumin salih. Berkata sebagian para ulama-ulama pendahulu salafus salihin, di negeri kami ada seorang penggali kubur, nabash. Wa kana fil baladi qaumin salihun. Di negeri itu ada seorang qadhi, seorang hakim. Qadhi itu hakim dalam Islam, di negeri Muslim namanya qadhi. Lalu di situ ada qadhi yang saleh, seorang hakim yang saleh. Falamma qarabat wafatu ja'adalikan nabas. Ketika si qadhi yang saleh, hakim yang saleh tadi itu dekat wafatnya, dia memanggil si tukang gali kubur. Faqala laqad balagani annaka tasrukul akfan. Kata si qadhi hakim yang saleh ini waktu dia mau meninggal, dia sudah berasa waktu ajal sebentar lagi. Maka dia memanggil si tukang gali tadi yang suka mengambil mencuri kain kafan. Telah sampai berita kepadaku, kamu ini suka mencuri kain kafan. Laqad danat wafati, laqad a'jatu qimata kafani fakhudhu al-ana. Maka telah dekat kewafatanku, kematianku, dan aku telah mempersiapkan harga kafan saya. Ini ambil nih katanya. Kamu jangan curi nanti kafan saya. Kata si qadhi yang saleh ini, jangan kamu nanti jangan curi kain kafan saya. Ini sekarang saya kasih aja nih. Harga kain kafan saya sekian, katakan misalkan 50.000 nih, duit 50.000 buat ente. Jangan ente curi kain kafanannya.
kain kafannya jangan dicuri. Jadi dia nggak mau, takut dicuri sama si tukang curi kain kafan tadi. Saya mau meninggal dan saya sudah mempersiapkan harga daripada kain kafan saya ini, maka ambillah sekarang. Jangan kamu bongkar kuburanku. Fa'ajabahu Nabbash, maka si tukang galim dia menjawab, ila dzalika falamma jaa waqtu mautihi sami'a Nabbash an-na'i fa akhbara zawjatahu mimma waqa'a ma'al qawmi fa qalat ihdarhu falamma dufina sara fi nafsihi an yasluqa kafanahu. Padahal sudah diketahui istrinya juga, dia sudah mengabarkan istrinya yang terjadi pembicaraan dia dengan qadhi, dengan hakim tadi. Maka kata istrinya, ihdarhu, hati-hati. Falamma dufina sara fi nafsi an yasluqa kafanahu. Ketika dikubur udah meninggal qadhi yang saleh ini, masih tetap dia mau curi juga kain kafannya. Faqalat zaujatu la taf'al falam yaltafit ila qawliha falamma hafra al-qabra wa dakhala fihi fa idzal mayit qad ajlasa faqala ahdul malakain lil akhar summa rijlaihi fashammahuma. Maka ketika si tukang gali yang suka mencuri kain kafan tadi, dia menggali kuburan si qadhi yang saleh, dia masuk, dia mendapatkan si mayit itu lagi duduk. Dia duduk. Faqala ahadul malakain, maka salah satu dari dua malaikat bertanya kepada yang lain, summa rijlai fashammahuma, kamu cium tuh kedua kakinya. Ya fulan, kamu cium tuh kedua kaki orang ini. Wa qala laisa fiha syai'un innahu lam yas'a bihima fi ma'siyatin qad. Innahu lam yas'a bihima fi ma'siyatin qad. Qala shumma yadayhi fashammahuma wa qala lam ya'mal bihima ma'siyatan. Qala shumma aini fashammahuma. Kata si tukang pencuri kain kafan tadi, waktu dia gali, dia melihat dia sudah duduk dan dikatakan oleh salah satu dari dua malaikat tersebut, kamu cium tuh kedua kakinya. Ketika dicium, subhanallah, wa qala laisa fi ma syai'un, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa pada kedua kakinya. Innahu lam yas'a bihima fi ma'siyatin qad, karena dia enggak pernah maksiat dengan kedua kakinya. Wa qala shumma yadayhi, kalau begitu kamu cium kedua tangannya. Dicium lagi sama orang ini, sama si penggali tukang kain kafan ini. Dicium lagi, wa qala lam ya'mal bihima ma'siyah, begitu juga dia tidak mengerjakan maksiat dengan kedua tangannya. Wa qala shumma ainaihi, cium kedua matanya. Fashammahuma, dicium lagi kedua mata si mayit itu, qadhi yang saleh tadi. Wa qala innahu lam yanzur bihima ila muharramin qad, karena orang saleh ini, qadhi hakim yang saleh ini, dia tidak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala shumma sam'ahu, cium pendengarannya. Fashamma ahada udhunaihi falam yajid syai'an, dia cium salah satu telinganya dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Sama summa syammal ukhra fa waqafa faqala ahdul malakin ma wajadta, qala ba'dun natnin, qala atadri ma hadin natna innahu asgha bi ihda sam'i la ahadil khasmain aktsar min al-akhar. La ilaha illallah. Ketika disuruh cium kedua telinganya, dia mencium telinga yang satu nggak ada apa-apa, tapi pas dia cium yang satunya lagi ternyata bau busuk. Telinganya bau busuk. Maka si malaikat itu mengatakan, memberitahukan kepada dia si pencuri kain kafan tadi, atadri hadin natna, kamu tahu nggak apa yang menyebabkan bau busuk di pendengaran di telinganya dia? Innahu asra bi ihda sam'ihi la ahdil khasmin aktsar min al-akhar. Fa'afahu fihi falamma nafakha fihi kharajat minhu narun imtala qabra minha naran falahiqa basarun nabash fa'amiya kada fi qam'in nufus. Penyebabnya adalah dia suka mendengar, suka nguping. Dia pernah mendengar nguping salah satu dari dua orang yang berseteru, yang bertengkar, yang berkelahi.
maka dia mendengarkan lebih banyak dari salah satu dua orang yang berkelahi, yang bertengkar tadi. Dia mendengarnya lebih condong kepada salah satu dari mereka yang berdua. Maka ditiupkan baginya, ketika ditiupkan di telinganya keluar api, imtalal qabru minha nar, maka menyala, dipenuhi api kuburannya. Falahiqa basrun nabash fa'amiyah. Ketika si tukang gali tadi yang suka pencurikan kafan tadi, dia melihat api menyala di kuburannya, langsung dia buta. Si tukang gali tadi yang suka mencurikan kafan, melihat api berkobar menyala di kuburan orang tersebut, padahal ini orang soleh, ini qadhi hakim. Cuman kesalahannya cuma sekali doang tuh. Dia ngupingnya lebih banyak, lebih dominan kepada salah satu dari dua orang yang berseteru yang datang kepada dia. Kan dia hakim nih. Nah, dua orang yang berseteru, yang konflik, yang punya masalah datang kepada dia, maka dia mendengar lebih banyak, lebih condong kepada salah satu dari kedua orang itu. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan telinganya itu bau busuk. Subhanallah. Itu maksiat hanya sekali sedikit, Allah Ta'ala jadikan telinganya bau busuk dan mengeluarkan api kuburannya, sehingga si tukang gali tadi dia langsung buta ketika melihat api menyala dari dalam kuburan sang qadhi yang saleh tadi. Fa'amiyah, langsung dia buta. Kadzalika qam'in nufus, begitu disebutkan di dalam kitab yang berjudul Qam'in Nufus. Allahu Akbar, subhanallah. Gimana dosa-dosa kita yang banyak ini. Ada orang pemutus silaturahim. Wah, itu dosa besar memutuskan silaturahim. Durhaka sama orang tua, istri durhaka sama suami juga ada yang menelantarkan istri. Bapak gak peduli sama anaknya, dia gak peduli dengan aurat yang terbuka yang ada pada keluarganya. Dia nggak peduli anaknya nggak sholat, dia nggak peduli diacu masa bodoh anaknya, bicara berperilaku yang haram, mengerjakan sesuatu yang haram yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak peduli. Wah, itu dosa-dosa besar. Bahkan dosa yang paling besar setelah syirik, setelah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala adalah menelantarkan keluarga, mengabaikan hak dan kewajiban mereka. Mengabaikan hak dan kewajiban mereka itu dosa paling besar setelah syirik kepada Allah. Nah, ini qadhi hakim yang soleh tadi, padahal semuanya waktu dicium sama si penggali kubur yang mau nyurikan kafan tadi, nggak ada bau apa-apa semuanya, kakinya, tangannya, matanya. Lalu pas dia cium kedua telinganya, yang satu bagus, yang satu bau busuk. Nah, ketika bau busuk itu ditanya sama para malaikat, tahu nggak penyebabnya? Pernah datang dua orang yang bertengkar, berseteru, yang bermasalah kepada dia, lalu dia condong kepada salah satu dari mereka, lebih banyak mendengarkan, nyimak salah satu dari dua orang yang konflik tadi. Cuma hanya itu kesalahannya hanya seperti itu. Maka bau busuk di telinganya dan mengeluarkan api berkobar kuburannya, sehingga menjadikan si pencurikan kafan tadi langsung buta. Waqila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qattar, yang kedua. Bukan yang kedua, yang ketiga. Tadi al-qalla yang deketin pejabat, yang nyari muka, nyari materi. Yang kedua al-jayyuf tadi itu, yang pencuri kain kafan, jayyuf. Yang ketiga al-qattat. Mal qattat, tapi itu al-qattat wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam an-nammam, ngadu domba. Qattat, nammam sama dia juga. La yadkhul jannata qattatun, la yadkhul jannata nammamun. Nammam, qattat sinonimnya. Persamaan kata dari qattat, nammam, yang suka mengadu domba. Jangankan manusia, domba yang beneran ini nggak boleh diadu.
Domba Garut nggak boleh diadu ya. Domba Garut yang tanduknya melingkar itu gitu. Ya, ngadu domba yang beneran nggak boleh, apalagi manusia yang diadu domba. Nah sekarang adu domba ini cuma hanya pakai jari sekarang ini. Nah, itu netizen tuh buzzer, nyaci maki ulama, ngadu domba antara habaib dengan kiai. Padahal habaib dan kiai dari dulu mereka hubungannya harmonis. Mereka saling menghormati, mereka saling mencium tangannya, mereka saling menyanjung, saling mengambil faedah ilmu, saling tukar pikiran, saling tukar menukar sanad keilmuan, saling tukar menukar kitab, minjem-minjeman kitab dan sebagainya, saling belajar satu dengan yang lainnya. Habaib belajar sama kiai juga banyak yang belajar kepada habaib, begitu. Ya sekarang beberapa tahun belakangan ini masuk ke dalam hadis ini nggak bakal masuk surga. Dan di dalam hadis yang lain itu manusia paling buruk, manusia paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yamshi bin namimah. Jadi yang dia suka berjalan ke sana kemari, suka mengadu domba. Pengadu domba al-qattat an-nammam atau nammam, la yadkhul jannata nammam, la yadkhul jannata qattat. Ya tujuannya ya tentu ya ada itunya tuh ya, ada apa? Ada elit itu yang bermain di situ ya. Ada oknum di belakang itu yang bermain sengaja mengadu domba, sengaja mereka memecah belah, bikin gaduh negeri ini, bikin mecah belah umat Islam. Tujuannya ingin menjauhkan umat Islam dari Allah, dari Rasulullah. Pelan-pelan dikit-dikit, santrennya, ulamanya, caci maki, ada murid santri yang ta'zim hormat kepada ulama, dibilang feodal, perbudakan sebagainya, padahal itu bentuk ta'zim. Pas giliran orang-orangnya ahli dunia tunduk sama bosnya, nggak dibilang feodalisme tuh, nggak dibilang perbudakan. Pas ada santri hormat sama kiainya, sama gurunya, dibilang feodal. Ini ada ta'zim. Begitu pula para sahabat kepada Rasulullah, tabi'in kepada para sahabat, tabi'in kepada seorang tabi'in, begitulah sampai ke guru-guru kita. Mereka begitu ta'zim kepada guru yang mengajarkan mereka. Ya, tapi semua ini tentu kita udah tahu permasalahannya. Tujuan di balik ini sengaja ingin memecah belah umat Islam, dan umat Islam ini jauh dari agama, jauh dari syariat, jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari Tuhannya, bukan dengan senjata, tetapi dengan media, sekarang ini. Nah, ini kita harus memanfaatkan media ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita juga ikut masuk neraka karena sebab mengadu domba. Sebelum kita share, kita saring sebelum kita sharing ya. Kita saring dulu sebelum kita sharing. Jangan dapat informasi, dapat postingan, kita belum baca, belum apa, main share aja. Langsung kita sebarin, langsung kita sebarkan. Padahal itu mungkin ada bentuk fitnah, ada caci maki kepada pejabat tertentu, kepada ulama tertentu. Ini yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini. Zaman dulu nggak ada gitu ya. Sebelum ada HP apalagi nggak ada. Orang semuanya pada berprasangka baik. Sekarang orang bawaannya pada suudzon aja sama orangnya. Dikasih air di tempat umum, di fasilitas umum, wah takut, wah nggak mau, jangan terima. Kalau dikasih air di mana, di stasiun, di kereta, di mana, jangan terima. Padahal tuh orang lurus, dia mau ngasih air minum ke kita udah curiga aja bawaannya. Orang sekarang banyak curiga mulu ya, subhanallah. Jadi mau nggak mau sedikit demi sedikit tuh di bawah hati kita ini menjadi hati yang kotor, hati yang busuk, waliyadzubillah. Ini orang yang suka mengadu domba, alladzi yamshi bainal al-mufarriqu bainal ahibbah, dalam hadis yang lain. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang memecah belah orang yang saling mencintai, yang saling dekat, saling mencintai, saling bersahabat dipecah belah dengan oknum orang-orang tadi yang sengaja tujuannya ingin mengadu domba, memecah belah umat Islam dan membuat gaduh negeri ini. Ini masuk ke dalam al-qattat atau nammam, tidak masuk surga.
tidak akan masuk surga kecuali dia udah taubat, betul-betul taubatan nasuha, betul-betul dia kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya, minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia fitnah, dia minta maaf kepada orang yang pernah dia caci maki, kepada orang yang pernah dia jelek-jelekin namanya, kepada orang-orang yang pernah dia berdusta dengan namanya dan sebagainya. Ini harus minta maafnya mereka. Dia dulu yang nyanyi adu domba, sekarang dia adu domba. Padahal dulu dia yang nyanyi adu domba. Sekarang dia sendiri yang adu domba ya. Iya kan? Dulu dia yang nyanyi itu ya lagu adu domba. Jangan adu domba, jangan. Sekarang subhanallah dia sendiri yang adu domba. Dia kena fitnah dunia. Oh itu ada, di belakang itu ada dananya besar itu, dananya besar banget itu, ada duit itu, kalau ada cuannya, kalau nggak ada cuannya nggak mungkin dia ngaji maki ulama habaib. Ya Allah, ulama-ulama besar, wali-wali kutub, satu orang wali aja kita musuhi, kita caci maki, kita rendahkan, itu Allah Ta'ala yang marah. Dia siap-siap perang sama Allah Ta'ala. Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang mengganggu, memerangi, menyakiti kekasihku, kata Allah, aku nyatakan perang dengan dia. Perang sama Allah. Ini sama air aja udah kalah, sama semut terang-terang. 5 tahun aja udah kalah kita, 1000 tahun, semut terang-terang. Deketin ke muka, masukin ke kupingnya, kita udah kalah. Apalagi sama malaikat. Bagaimana dengan Allah Ta'ala Rabbul Alamin? Tidak ada dosa yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, bahkan Allah Ta'ala nyatakan perang kecuali 2 dalam Al-Quran. Yang satu dalam hadits qudsi tadi, yang satu dalam Al-Quran, orang yang muamalah riba, yang bermuamalah dengan riba itu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih, dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perang sama Allah dan Rasulnya. Pemakan riba, yang muamalah dengan riba, sama orang yang mengganggu, menyakiti para aulia Allah. Mungkin dia dua-duanya, ganggu para aulia, nyakitin para aulia, memerangi mereka, membenci mereka, mengadu domba mereka, juga dia makan riba. Ya Allah, dua-duanya. Semoga Allah Ta'ala jaga, pelihara perut kita dari yang haram. Allah Ta'ala jaga hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat busuk, sifat yang keji, na'udzubillah min dzalik, dan benci kepada setiap muslim, terlebih lagi kepada muslim yang khusus, kepada khawasul mukminin, para aulia. Lebih keji dan lebih buruk lagi kita membenci mereka. Kalau kepada muslim yang awam saja kita haram, dilarang membenci mereka. Tidak boleh kita dendam benci kepada mereka, terlebih lagi dendam benci kepada para aulia wa salihin, para kekasih Allah Ta'ala. Wal iyadzu billah. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadri dunya wa kulla mahal khalaq yamilu bina ila ma'siyatik, aw yushghiluna an ta'atik, aw yahulu bainana wa baina tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna mimman tuhibbuhum wa yuhibbunak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tauba aghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa
bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah.